Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin berbagi tips singkat bagaimana caranya agar kita bisa lebih mudah memahami materi-materi pokok yang menjadi bahan ujian dalam seleksi SKB penerimaan ASN khususnya P3K tahun 2023 ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam video ini, saya contohkan untuk Pranata Komputer Ahli pertama. Jadi di sini saya coba buat satu template, di mana template ini berisi tentang materi pokok, cakupan tugas, dan referensi materi. Nah, untuk materi pokok terkait dengan soal-soal SKB ya, P3K itu sudah diatur dalam Permen Pan RB nomor 275 tahun 2023. Teman-teman tinggal merujuk saja ke sana. Nah, terkait dengan cakupan tugasnya itu teman-teman bisa cari satu per satu ya. Dan di sini yang saya contohkan khusus untuk Pranata Komputer Ahli pertama, rujukannya itu pada Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020. Nah, untuk Pranata Komputer Ahli pertama berdasarkan Permen Pan RB nomor 275 tahun 2023, materi pokoknya itu ada 8, sedangkan cakupan tugasnya itu ada 64 cakupan tugas. Nah, jadi setiap materi ini ada cakupan tugasnya. Misalnya untuk materi yang berhubungan dengan konsep dasar manajemen layanan TI, manajemen katalog dan operasional layanan TI, itu cakupan tugasnya ada 2 ya. Nah, kemudian di sini saya coba cari referensinya di referensi materinya di internet. Kemudian setelah saya dapat referensi materinya, kemudian saya simpan di sini linknya. Nah, dengan demikian maka tentu ini akan memudahkan saya, memudahkan kita untuk mempelajari materi terkait dengan materi pokok dan cakupan tugas yang ada di bidang yang akan kita ujikan nanti. Misalnya Pranata Komputer Ahli pertama. Begitu seterusnya ya. Kemudian misalnya untuk konsep basis data, teman-teman silakan cari untuk menyusun alternatif solusi permasalahan pengolahan data. Kira-kira apa materi yang cocok dengan ini? Kalau misalnya teman-teman sudah dapat materinya, silakan langsung teman-teman copy linknya, simpan di sini. Nah, jadi pada saat teman-teman belajar, itu akan memudahkan teman-teman untuk langsung membaca materinya ya. Tidak perlu lagi teman-teman cari kiri kanan. Jadi kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa langsung buka berdasarkan referensi materi yang sudah teman-teman simpan di sini ya. Kira seperti itu. Jadi silakan teman-teman buat, kalau misalnya ada yang ingin langsung mengcopy file dari Pranata Komputer Ahli pertama, silakan teman-teman tinggalkan komen di kolom tinggalkan pesan di kolom komentar, nanti saya bagikan file dari template yang sudah saya buat ini kalau teman-teman misalnya malas buat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman buat sendiri silakan, karena ini tinggal di copy paste gini ya, tinggal copy paste. Jadi 8 materi pokok dan 64 uraian tugas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau untuk Pranata Komputer Ahli pertama yang paling banyak cakupan tugasnya itu berhubungan dengan basis data ya, ada 24. Kalau untuk audit, perencanaan audit itu hanya 1, kemudian kalau untuk konsep rancangan implementasi evaluasi dan monitoring sistem jaringan itu ada 8. Yang paling banyak itu tadi berhubungan dengan basis data. Nah, kalau begini modelnya, ya prediksi saya kemungkinan soal-soal yang berhubungan dengan basis data ini akan banyak muncul ya dalam tes SKB nanti. Seperti yang kita ketahui untuk kompetensi teknis itu yang jumlah soal yang akan muncul nanti ada 90 ya, ada 90 nomor soal. Jadi kemungkinan yang berhubungan dengan basis data ini akan banyak muncul. Setelah basis data, yang paling banyak yang kedua itu yang berhubungan dengan infrastruktur teknologi informasi, kemudian yang berhubungan dengan implementasi informasi ini ada 9, dan yang terakhir SIG, sistem informasi geografis dan multimedia itu cakupan tugasnya ada 6. Ya, silakan teman-teman pelajari, silakan teman-teman buat template-nya, cari referensinya di internet, kemudian sisipkan di sini linknya. Dan ketika teman-teman mulai belajar, teman-teman akan bisa lebih mudah mengaksesnya. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.